Halo guys, perkenalkan dulu, namaku Marcel Mori ya. Saya mau mengulas sebuah buku yang berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, di sini aku mau mengulas tentang buku Who Moved My Cheese namanya ini, Who Moved My Cheese. Ya, buku ini sangat berkaitan banget dengan wirausaha ya. Ini aku bakal ringkas saja sih ceritanya. Jadi ceritanya tuh ini tuh buku tentang sebuah apa ya, ada empat makhluk lah ya bisa bilang. Jadi ada dua tikus dan dua manusia. Dua tikus ini namanya Sniff dan Scurry, dan dua manusia ini namanya Ham dan How. Nah, mereka itu tuh tinggal di labirin gitu loh. Jadi mereka tinggal di sebuah labirin di tempat yang sama. Lalu mereka tuh eh, punya tujuan gitu untuk mencari cheese, apa namanya, keju gitu. Jadi mereka tuh eh, bagi mereka tuh keju tuh segalanya gitu. Nah, pada suatu saat mereka berempat tuh mencarilah cheese itu di mana gitu, di labirin itu yang mereka tinggal itu. Jadi mereka bareng-bareng tuh, dua orang mencari kejunya, dan pada suatu saat mereka ketemu tuh di cheese station A namanya ya, station A yang dimana di situ ada em, kejunya gitu, ada kejunya, dan akhirnya mereka menikmati. Nah, tapi yang membedakan dua tikus dan dua manusia ini adalah itu, dua tikus ini tuh sadar bahwa keju ini tuh mau habis, dan ini nggak akan nambah lagi gitu, nggak akan tiba-tiba jadi besar gitu. Jadi mereka sadar tuh, mereka udah menyadari dan mereka merasakan. Nah, akhirnya yang mereka lakukan, si dua tikus ini itu tuh dia pergi dari stasiun A gitu, dia mencari lagi cheese lainnya gitu, keju lainnya. Nah, dia tuh ya pokoknya dia udah antisipasi deh gitu. Mereka bakal tahu gitu ini bakal habis gitu, jadi mereka terus mencari. Nah, sedangkan dua manusia ini, yang Ham dan How ini, itu tuh mereka tuh tidak peduli gitu. Mereka nggak menyadari, bukan nggak peduli sih, lebih tepatnya mereka tidak menyadari bahwa cheese yang mereka makan sekarang di stasiun A ini, stasiun A ya, nah, yang ada cheese-nya, ada kejunya, itu tuh menipis dan nggak akan ada lagi gitu cheese-nya lagi gitu. Dan akhirnya mereka ya udah deh, mereka akhirnya ya di situ terus ya, di station A sampai cheese-nya habis gitu. Dan suatu saat si Sniff dan Curry itu di station C ya, anggaplah gitu, ada cheese baru gitu, dan mereka sudah menikmati itu. Dan sedangkan si Ham dan House, si dua manusia ini tuh masih di station A, dan suatu saat cheese-nya habis di station A itu. Suatu saat cheese-nya habis si Ham dan How, dan kalian tahu reaksinya itu adalah si Ham itu marah-marah gitu, kayak kenapa cheese-nya ini habis. Ini pasti salahnya si tikus, mereka pasti em, sudah membawa cheese-nya ini. Jadi dia tuh menyalahkan keadaan gitu, dia pokoknya menyalahkan salah sini gitu lah. Dan si How juga gitu, si How, jadi ada dua manusia itu tadi kan, si How itu juga sama, awalnya dia juga gitu. Nah, perbedaannya How dan Ham adalah si How ini dia takut, dia sama, aduh ini cheese-nya gimana nih, kita tanpa cheese nggak bisa hidup gitu. Nah, lalu si How itu akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, dan dia memberanikan diri untuk menelusuri labirin-labirin lagi, walaupun sempat salah ke stasiun D, stasiun E. Tapi pada akhirnya dia sampai ke stasiun C yang dimana ada cheese-nya itu, yang dimana dua tikus yang tadi, yang Sniff dan Scurry itu sudah menikmati cheese-nya itu gitu loh. Jadi si How itu awalnya takut, tapi dia berani mencoba. Dan memang dia salah, dan dia terus mencoba tanpa menyerah, dan ya akhirnya dia menemukan cheese baru gitu. Nah, terus apa sih keterkaitannya dengan apa, kewirausahaan? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi buku ini tuh tentang adaptasi situasi ya. Nah, situ ada banyak ya. Yang pertama di sini ada poin pertama dari kewirausahaan tuh, yang pertama kewirausahaan sendiri ya. Sama seperti keju yang hilang, dalam bisnis peluang bisa berubah kapan saja begitu. Jadi kan ya,
bisnis itu kan ngikuti zaman ya, kita nggak mungkin gitu kan stagnan gitu kan. Zaman berubah, jadi kita juga harus bersiap dengan zaman ini gitu. Entrepreneur sukses harus seperti Sniff dan Scurry gitu, adaptif, cepat bertindak, dan bisa juga seperti How kan yang berani berubah ya walaupun dia awalnya takut, terus ya dan pantang menyerah juga dia kan. Jadi dia walaupun dia salah station gitu, walaupun dia salah gerak, tapi dia tetap berusaha gitu, berusaha untuk mendapatkan cheese baru gitu, berusaha untuk berubah gitu. Nah, ini relevan dengan materi kompetensi dasar wirausaha di bab pertama kalau nggak salah ya. Kreatif dan inovatif muncul saat kita terbuka dengan perubahan. Nah, itu dia. Terus yang kedua adalah manajemen operasional. Manajemen operasional. Nah, dalam modul operasional, saya lupa modulnya itu modul berapa ya itu kalau nggak salah. Modul 7. Nah, modul 7 itu kita belajar tentang efisiensi dan lokasi proses kan di situ, dan kualitas gitu. Nah, itu semua berhubungan dengan menyesuaikan strategi dan kondisi perubahan gitu yang berubah gitu. Jadi ya menyesuaikan dengan zaman juga, dengan perubahan. Kita nggak bisa nyalahin lingkungan gitu. Misalnya kalau pasar berubah, kita harus meninjau ulang tata letak, terus ya rantai pasok dan strategi persediaan kan. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Mungkin besok ya amit-amit ya, mungkin besok kita covid lagi gitu kan, atau ya ada serangan hama gitu kan, jadi supplier jadinya terganggu. Nah disitulah manajemen operasional bekerja gitu, apa ya, berkaitan maksudnya. Nah, lalu yang ketiga itulah manajemen keuangan dan bisnis plan. Nah, di buku ini mengajarkan kita untuk selalu siap menghadapi resiko, ya kan? Tadi kan resiko seperti Sniff dan Scurry tadi, dia sudah tahu gitu, dia udah mencium, dia udah apa ya, merasakan bahwa cheese-nya ini nggak akan selamanya gitu. Ya sama seperti bisnis kan, bisnisnya ini nggak akan selamanya akan works gitu kan, nggak akan selamanya akan berhasil, pasti selalu ada inovasi baru gitu. Dan kita selalu bisa manajemen resiko gitu kan, menghadapi resiko-resiko yang akan datang gitu, perubahan zaman juga gitu kan. Nah, dalam bisnis plan dan PKMK, kita selalu membuat proyeksi keuangan dan strategi pemasaran. Itu artinya kita menyiapkan diri jika keju, dalam tanda kutip, keju itu maksudnya modal, konsumen, pasar itu bergeser kan. Kita nggak tahu kan, mungkin generasi selanjutnya beda lagi, generasi selanjutnya beda lagi kan, si apa sifat-sifat konsumsinya mereka gitu kan, setiap generasi berbeda gitu, jadi harus beradaptasi lagi gitu kan. Nah terus yang keempat adalah bisnis atau BMC ya. Nah anggap aja keju itu tuh value proposition kita, dan labirin adalah lingkungan bisnis, yaitu pasar, pesaing, regulasi. Saat value proposition tidak lagi relevan, maka kita harus mencari keju baru. Nah, dengan menyesuaikan BMC. Misalnya menambah revenue stream, pivot model bisnis. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima adalah PKMK dan kreativitas ide bisnis gitu. Nah, sama dengan menemukan keju baru, mahasiswa harus mencari masalah baru dan solusi inovatif. Nah, jadi PKMK mengajarkan mahasiswa untuk tidak berhenti ketika satu peluang hilang, tapi terus menciptakan solusi baru gitu. Nah, kesimpulannya jadinya buku ini itu mengajarkan jangan takut kehilangan keju atau kesempatan lama. Ya, sudah, kita harus seperti Sniff dan Scurry, kita harus merasakan nih apa, dan setelah sudah merasakan kita jangan seperti apa namanya hem gitu, takut. Kita harus seperti How, harus berani mencoba gitu. Dan kedua, beradaptasilah dengan perubahan gitu. Dan yang ketiga, dalam bisnis dan wirausaha yang cepat menyesuaikan akan bertahan dan tumbuh. Jadi keterkaitannya dengan materi kuliah adalah wirausaha sukses sama dengan yang fleksibel, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi perubahan pasar. Persis seperti prinsip dalam bisnis plan, BMC, SWOT, dan PKMK. Begitu. Ya, jadi
buku ini sangat cocok buat pembisnis ya. Jangan sampai terlena dengan perubahan. Gitu. Terima kasih.